Guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Ngomong-ngomong tentang Sahabat Ilmu, channel ini akan berisi tentang informasi-informasi berkaitan dengan beasiswa-beasiswa, salah satunya ada LPDP dan juga informasi ilmu-ilmu lainnya yang tentunya akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi, stay terus di channel Sahabat Ilmu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dan di edisi video kali ini kita akan sharing berkaitan tentang matematika. Seperti apa sih keseruannya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Dan di video Sahabat Ilmu, apa sih bedanya dengan video-video yang lainnya? Mungkin banyak banget yang udah sharing berkaitan dengan tips dan trik cara cepat untuk mengerjakan soal matematika. Tapi di video Sahabat Ilmu kita akan sharing berkaitan dengan konsep-konsep terkait dengan matematika itu sendiri, guys. Jadi kita akan coba kupas lebih mendalam lagi terkait dengan konsep supaya teman-teman nggak keliru, nggak bingung lagi untuk memahami matematika dan belajar matematika jadi lebih asik. Oke guys, ngomong-ngomong tentang materi matematika di sini akan ada beberapa materi yang akan aku coba mulai ulas. Dan channel Sahabat Ilmu ini bisa ngasih konsep-konsep pemahaman terhadap matematika. Jadi teman-teman tuh ngerasa lagi nggak belajar matematika, itu senang aja gitu. Nah, oke guys, di sini untuk materi matematika kelas 10 nanti aku akan sharingkan berkaitan dengan pertidaksamaan linier, sistem persamaan linier, persamaan garis lurus, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, trigonometri, relasi dan fungsi komposisi dan fungsi inversnya, eksponen dan logaritma. Untuk kelas 11 ada materi logika matematika, induksi matematika, pertidaksamaan linier 2 variabel, program linier, matematika dasar dan operasi matriks, barisan dan deret, limit fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, integral tak tentu dan trigonometri, integral substitusi dan integral parsial, grafik fungsi trigonometri, persamaan trigonometri, jumlah dan selisih sinus dan kosinus, irisan kerucut, suku banyak, persamaan lingkaran, irisan dua lingkaran, integral tentu dan penggunaan integral, transformasi geometri. Selanjutnya untuk materi kelas 12, ada geometri bidang datar, geometri bidang ruang, min, median, modus, kuartil, desil, simpangan baku, varian. Lalu ada juga kaidah pencacahan, peluang, permutasi, dan kombinasi, limit fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri, statistika inferensial, vektor, dan ada pembahasan bunga tunggal, majemuk, atau anuitas. Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti pas teman-teman ini nonton video ini dan teman-teman ngerasa butuh banget nih penjelasan terkait dengan konsep materi matematika apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar dan aku nanti akan langsung skip dulu pembahasan ini dan akan coba langsung memaparkan apa sih yang kira-kira bener-bener lagi dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nanti tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada 25 ditambah dengan 13, nah kita coba menggunakan kaidah yang tadi. Di sini 25 itu kan bisa kita baca 20 ditambah dengan 5. 13 itu kan kita bisa cacah menjadi 10 ditambah dengan 3. Nah, kira-kira jumlahnya mudah yang mana nih? Nah, ini kan tinggal tuh 20, 10 itu 30. 5 tambah 3, 8, 30. Ya, pokok bahasannya yang paling benar-benar di sini akan kita bahas terkait dengan konsep seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan tadi itu kan cuma satu digit dengan satu digit itu kan untuk penjumlahannya. Tapi kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan ada 25 ditambah dengan 13. Nah, kita coba menggunakan kaidah yang tadi. Di sini 25 itu kan bisa kita baca 20 ditambah dengan 5. 13 itu kan kita bisa cacah menjadi 10 ditambah dengan 3. Nah, kira-kira jumlahnya mudah yang mana nih? Nah, ini kan tinggal tuh 20, 10 itu 30. 5 tambah 3, 8, 38. Kayak gitu guys. Nah, itu untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita coba untuk pengurangan. Sama seperti tadi, kalau misalkan kita punya nih 23 dikurangi dengan misalkan 17 nih. Angka-angka yang mungkin agak susah kalau misalkan kita langsung kurangkan 23 dengan 17.
biasanya harus membutuhkan hitung-hitungan ya. Nah, kita coba dengan cara sama yang penyembelahan, kita cacah nih. 23 itu kan 20 ditambah dengan 3. Baru dikurangi 17 itu kan 10 ditambah dengan 7. Kayak gitu kan. Atau bisa juga kita hanya cacah satu sisi yang 23 aja. Kita kurangkan langsung dengan 17. Misalnya ada 20 kan. 20 dikurangi 17 dapat 3. Dan di sini masih ada sisa 3. Berarti di sini tinggal 3 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 6. Gimana guys? Sebenarnya di video kali ini yang benar-benar jadi konsep yang akan kita bedah adalah kalau misalkan teman-teman dapat soal seperti ini, biasanya banyak yang ya jawabannya bervariasi, padahal jawabannya cuma satu kan. Tapi ketika menjawab ternyata banyak jawaban-jawaban lain di luar jawaban yang benar, dan banyak banget. Gak cuma siswa, mahasiswa juga masih banyak yang bingung untuk menghitung seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada 20 ditambah 11 dikurang 9 ditambah 7. Berapa hasilnya? Lalu ada negatif 15 tambah 7 dikurang 2 ditambah 5. Berapa hasilnya? Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, aku mau cek dulu pemahaman teman-teman terkait dengan ini teman-teman. Ada yang namanya operasi bilangan, dan ada juga yang namanya tanda bilangan. Nah, kalau misalkan aku tanya nih, kira-kira 20 itu operasi bilangannya itu 20 ditambah 11 dikurang 9 tambah 7 sama dengan berapa? Nah, kira-kira operasi bilangannya yang mana aja nih? Lalu tanda bilangannya apanya? Teman-teman bisa pause dulu videonya dan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya operasi bilangan. Operasi bilangan itu terdiri dari ya ada 4, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi ingat-ingat bahwa operasi bilangan itu ada 4, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan untuk tanda bilangan itu hanya ada 2, yaitu ada tanda positif atau negatif. Nah, apa sih gunanya? Di sini saya akan coba kasih ilustrasi untuk membedakan antara operasi bilangan dan tanda bilangan. Kembali lagi ke tadi ya, teman-teman. Di sini ada yang namanya operasi bilangan. Operasi bilangan itu ini ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita fokus dulu ke penjumlahan dan pengurangan. Di sini, teman-teman, aku suka kasih ilustrasi kalau misalkan operasi bilangan itu tandanya kita melangkah atau mundur. Melangkah itu ya maju atau loncat gitu ya, bisa loncat, bisa maju, bisa ngelangkah. Kalau misalkan pengurangan berarti kita mundur ya, mundur ke belakang gitu. Lalu untuk tanda, kalau misalkan positif arahnya itu ke kanan, kalau misalkan negatif dia arahnya ke kiri. Oke, langsung saja. Misal nih, ada 1 tambah 1, kita menggunakan garis bilangan di sini. Misalkan di sini garis bilangan kan ada 0, di sini min 1, ada 1, ada 2, di sini ya. Misalkan ini min 2. Dengan garis bilangan kita bisa tahu di sini 1 ditambah 1 tuh kenapa hasilnya jadi 2. Kalau misalkan seseorang di sini berdiri di angka 1, lalu selanjutnya ditambah itu kan operasi penjumlahan, berarti dia maju sejauh 1 di sini positif berarti arahnya mana? Ke kanan. Dia akan maju ke kanan sebanyak 1 kali dan dia akan berhenti di 2. Misalkan ada min 3 ditambah dengan 2, kita lihat min 3 ditambah dengan 2 berapa hasilnya? Kita lihat kalau misalkan min 3 berarti seseorang ini misalkan berdiri ya di min 3 itu arahnya kemana? Ke kiri kan? Sini ke kiri. Min 3 ditambah, berarti ditambah itu apa? Maju sejauh 2 ini dia arahnya kemana? Dia positif kan? Arahnya masih ke kanan. Nah, ditambah 2 langkah maju 1, 2, hasilnya adalah minus 1. Gitu guys, mudah-mudahan bantu ya. Nah gitu juga yang untuk pengurangan guys. Nah video selanjutnya kita akan bahas tentang perkalian dan pembagian. Thank you, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya.